saya mau kalian hidupkan facecamnya wajib ya, yang nggak punya facecam dibeli dulu. Ya, saya mau kenalan dulu ya. Mau kenalan dulu, tadi sudah kenalan sama teman-temannya yang di offline. Saya mau kenalan di online juga. Karena kita baru pertama kali ya untuk yang saya ajar ya. Oke, ini yang saya panggil tadi sama nama lengkap, lalu panggilan, dan juga asal dari mana. Nama kerjanya ya. Oke, Ataila. Iya, Pak. Oke, silakan Mas. Baik, perkenalkan nama saya Ataila Azriel Abbas, bisa dipanggil Ata. Saya asal dari Malang. Oh, selamat malam. Iya, Kerjanya? desain. Oh, sampai online ya. Gak mau Iya, gak mau di sini aja. iya. Oke, Atalia ya. Panggilannya sorry, tadi siapa? Ata. Ata, iya, Pak. Oke, Ata. Ya, terima kasih Mas. Afril. Iya, Pak. Oke, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya April Patricia Tanapuwanto, biasa dipanggil April dan asal Malang, Pak. Sama malam juga. Nggak ada rencana mau pingin join di sini aja. Oke. Kerjanya? Untuk sekarang freelance, Pak. Oh, oke. Mhm. Panggilannya Afril ya? Oke. Terima kasih Mbak. Kurnia. Oke, tadi sampai sampai mana tadi? Sampai lupa saya kan? Saya Pak Kurnia. Oke, Kurnia. Facecam. Sebelumnya mohon maaf Pak, masih belum bisa on cam karena ini masih di kerjaan. Oh, oke. Ya, perkenalkan nama saya Kurnia, bisa dipanggil Kurnia atau Nia. Asal dari Surabaya, kerjanya admin Oh, pajak ya. oh, min pajak. Iya, Hmm, nggak apa-apa. iya. Makasih Pak. Ya, nggak apa, bukan Kemenhan. Oke, Kurnia. Kok ketawa kalian? Amin pajak. Maharani. Halo Pak. Ya. Salam kenal. Nama saya Maharani Neonufa, biasa dipanggil Rani, asal dari kota Kupang. Oh, Kupang ya? Iya, Stay di Kupang ya harinya ya? iya Pak. Oke. Kerjanya, Mbak? Kerjaan di sini marketing. Oke. Oke, makasih Mbak ya. Tadi Maharani, Rivaldan. Ini kenapa ini? Rivaldan? Ini apa sih? Oke, Rivaldan. Halo, Rivaldan. Nggak ada ya? Skip dulu. Mungkin lagi ini ya, lagi beli nasi goreng mungkin. Sekar, Ya, Pak. ya silakan. Perkenalkan, nama saya Sekar Ambarsari, bisa dipanggil Sekar. Saya asal Bondowoso. Oh, Bondowoso. Kerjanya Mbak? Untuk sekarang masih free, Pak. Oke. Oke, masih Mbak ya. Ya, Pak. Ke mana tadi? Tobias. Baik, Pak. Oke, silakan Mas. Kenalkan nama saya Tobias Asmal Gebrianu, biasa dipanggil Tobi. Saya asal dari Malang. Untuk saat ini saya free, Pak. Oh, nggak mau join aja di sini. Lagi mau cari kerja, Pak. Oh, yes. Oke. Makasih Mas ya. Sama-sama, Pak. Tobias. Kelewatan ya, Suprianto. Iya Pak, perkenalkan nama saya Supriyanto, dipanggil Supri, saya dari Klaten, Jawa Tengah. Pekerjaan instruktur bahasa Jepang Pak. Oh, ya perkenalkan diri pakai bahasa Jepang Mas. Beneran ya Pak? Ya, beneran lah, ngapain bohong? Di sini Saya soalnya bener, oke, rata-rata ini Mas, rata-rata soalnya DKV itu 50%, 60%-nya wibu soalnya ya, setahu saya. terutama itu Mas Zul itu kayaknya wibu banget itu Pak. Coba ulang-ulang. Oke.
じゃあ皆さんこんばんは。はじめまして。私はスプリアントです。スプリと呼ばれています。コラテに住んでいます。私の仕事は日本語の教師として仕事しています。どうぞよろしくお願いします。Itu jawabnya apa Mas sama saya gitu Mas? Jawabannya sama Pak. どうぞよろしくお願いします。Yes, Ko chirakoso yoroshiku onegai shimasu gitu. Oh, oke, sip. Skip ya. Oke, makasih. Oke, makasih Mas ya. Lanjut Yolanda. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Yolanda Dwi Gita. Ya. Pekerjaan saya sekarang admin. Oke, asli mana Mbak? Lubuk Linggau, Di Lubuk Linggau. Di mana itu ya? dekat Palembang, Pak. Oh, Palembang. Oke. Dekat Palembang. 2 jam dari Palembang. 8 Admin jam, apa? Pak. Admin pajak juga? Bukan ya? Oke, nge-lag Mbaknya. Oke, Zahra. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zara Kalsum Hairunisa, asal Blitar. Blitar ya. Pekerjaannya Mbak? Di SMK Berantas Karangkates. Oke. Oke teman-teman, sudah ya, kita udah perkenalan singkat. Jadi di hari ini sebenarnya kita singkat aja ya. Jadi ini kan hari pertama. Cuma di hari ini saya akan jelaskan kontrak kuliah kita dulu ya, tentang mata kuliah ini juga, pengantarnya. Lalu juga akan ada sedikit materi. Karena kan harusnya kalau eksekutif atau kelas malam itu kan hanya 7 kali pertemuan. Ya, setengahnya dari yang biasa. Jadi biasanya saya perkenalan dulu ya supaya tahu teman-temannya. Terus baru saya kasih kontrak kuliah ya, karena pertemuan pertama. Lalu karena kita eksekutif, saya akan jelaskan satu materi aja, satu PPT aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ya mungkin sampai jam 12 malam kita selesainya hari ini ya. Enggak, bercanda lah. Saya juga ngajar dari pagi kok. Saya 3 kali ngajar hari ini ya, ini yang ketiga. Oke, saya akan share screen untuk teman-teman, tolong diperhatikan. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu mata kuliah ini apa. Mata kuliah ini adalah copywriting. Ya, bentar. Oke, udah kelihatan semua ya? Oke, ya jadi di awal kita akan memperkenalkan dulu ya kontrak kuliah dan juga pengantar dari copywriting. Saya ada bukunya tapi ada di ruangan saya masuk ke ruangan saya di lantai 3 soalnya. Lantai 3 juga seram, banyak hantunya, jadi kalau agak malam malas saya naik ya. Ya, oke. Jadi di kontrak kuliah pertama saya akan jelaskan dulu, jadi ini pengantar mata kuliah kita supaya teman-teman gak bingung. Nah, ini adalah mata kuliah copywriting. Sedikit cerita, copywriting dulu itu mata kuliahnya adalah mata kuliah pilihan. Ya, awalnya mata kuliah pilihan. Tapi sebenarnya copywriting itu adalah mata kuliah wajib dasar sebenarnya. Makanya di semester 3 kalian dapat. Ya, untungnya kalian dapatnya di sekarang. Jadi kurikulum sekarang ini sudah benar. Kan kemarin kita rembukan sama prodi dan lain-lain, memang ini wajibnya harusnya wajib. Jadi copywriting itu adalah mata kuliah wajib, teman-teman. Seperti kayak bahasa visual, nirmana, ya, itu adalah mata kuliah wajib. Itu dasarnya desain. Ya, apalagi kalian adalah anak DKV. Ingat baik-baik. Anak DKV itu akan berbeda dengan anak seni rupa. Beda, walaupun sama-sama seni Pak, kita kan nyeni juga Pak. Ya, tapi DKV itu beda. Kenapa? Karena DKV itu adalah desain komunikasi visual, itu adalah untuk merancang, untuk pemecahan masalah sebuah karyamu. Jadi yang kalian buat, ya, desain yang kalian buat, yang kalian rancang, semuanya harus menyelesaikan sebuah masalah. Ada tujuannya, bisa mengkomunikasikan desainnya. Ya, kalau anak seni rupa, terserah mereka, tidak usah ada artinya, mau abstrak, boleh. Jadi ngebuat desain apapun, gambar apapun, terserah mereka.
nggak ada tujuannya nggak apa-apa. Paham ya? Nah, tujuan itu dasarnya dimulai dari copywriting. Copywriting itu dasar, teman-teman. Dari copywriting lah, jadi copywriting itu adalah penulisan, ya. Jadi intinya copywriting itu kita belajar menulis. Udah bisa menulis semua ya? Dari SD malah. Tapi bedanya adalah copywriting itu kalian seni menulis. Ya, seni untuk menulis. Isinya akan bisa dikembangkan ke berbagai macam media. Akan berkembang di berbagai macam platform. Tujuannya juga ada. Contohnya nanti bisa dijadikan poster dari copywriting kalian. Bisa dijadikan sebuah iklan. Iklannya pun bisa iklan televisi, radio. Televisi ada radio, ada poster mungkin. Jadi media cetak, media non cetak semuanya bisa dirancang. Dimulai dari mana? Copywriting. Penulisan. Kita akan ngebuat, nanti tugasnya ada beberapa ya. Kita membuat untuk branding pun bisa. Kita buat brand identity dari copywriting. Kita membuat nama. Nama itu copywriting loh ya. Tagline dan slogan itu untuk branding. Kita ngerancang dari mana? Copywriting. Dari mana lagi? Kita ngerancang lihat dari STP-nya. Kita lihat dari positioning brandnya dan lain-lain. Ya, jadi kita merancang brand identitasnya lewat penulisan. Yaitu contohnya tagline ataupun slogan. Itu copywriting. Ya, nanti bisa nggak dibuat lagi Pak untuk yang lain? Bisa. Jadi poster. Poster pun pakai copywriting. Ya, dasarnya, ngerancangnya. Untuk iklan televisi bisa nggak Pak? Bisa juga. Iklannya misalnya iklan Marjan, tahu ya? Iklan Marjan yang berepisode-episode. Nah, itu ada tekniknya, copywritingnya. Oh, kita pakai strukturnya namanya PAS atau enggak pastur atau enggak yang biasanya paling common itu AIDA. Penulisan, cara teknik penulisan itu ada strukturnya, teman-teman. Ya. Oh, nanti cocoknya kalau iklannya seperti ini, poster gini, apa struktur penulisannya? Nah, itu ada semua, teman-teman. Itu kita pelajari di copywriting. Jelas ya? Jadi nanti intinya copywriting itu dasar, bisa dikembangkan ke berbagai macam media. Bahkan nanti penjurusan, cuma karena kita eksekutif, kelas malam, online, tidak ada penjurusan. Kalau kalian tahu kan di DKV ada 3 sebenarnya penjurusan. Ada branding, ada ilustrasi, ada media rekam, semuanya itu copywriting. Apakah fotografi ada copywritingnya? Ada. Di fotografi ada yang namanya fotografi, story photograph. Ya, story fotografi. Ada fotografi esai. Nah, itu di situ ada copywritingnya yang story. Ya, jadi semua itu diawali dari copywriting. Makanya itu sekarang pengambilannya wajib. Jelas ya? Itu singkatnya aja, intinya copywriting kita menulis kok. Gampangnya menulis. Tapi menulis untuk apa? Nah, tujuannya untuk kita anak DKV, yaitu membranding salah satunya. Ya, membangun apa? Nanti akan saya lihatkan ya. Hari ini kita materi sedikit kok. Sedikit aja materinya. Sampai jam 12 malam saya bilang tadi ya. Oke, ini CPMK kita. CPMK itu apa? Bisa dibaca di atas ya. Kalau yang nggak tahu, ini pertama saya kalau bisa di hari pertama itu akan menjelaskan CPMK dulu. Kenapa? Karena CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Disinilah penilaian saya untuk kalian. Saya bisa ngasih kalian nilai A, B, C, sampai D, sampai E ya. Itu dari sini. Kalau misalnya kalian tidak mencapai 3 CPMK ini, otomatis dapat E. Tapi kalau kalian mencapai semuanya, ya itu ya otomatis A. Kalau setengah-setengah ya mungkin berapa nilainya ya. Intinya adalah CPMK ini akan saya jelaskan satu-satu. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah ini ya, di copywriting ada 3, hanya 3 ya. Jadi yang pertama itu mahasiswa mampu mengembangkan gaya penulisan. Nah, jadi kita akan menulis. Ya, unik, original sebagai entitas profesional dalam dunia copywriting. Jadi tujuannya adalah yang pertama, teman-teman akan bisa menulis. Ya, menulis copywriting untuk sebuah brand pastinya nanti. Dan ingat, target luaran kita ya, kita kan kalian kalau lulus SDS ya title-nya. Iya kan?
Kalau misalnya Pak, kok titel Bapak kok SSN? Ya itu orang lama ya teman-teman ya. Jadi yang DKV lama itu biasanya SSN masih. Tapi kalau DKV baru biasanya udah SDS. Ya. Jadi kita akan membuat yang profesional. Bagaimana kalian bisa membuat copywriting? Tadi ada temannya animasi juga, ya. Ya animasi kalau dia membuat film ya harus ada copywriting dulu. Storyline bahkan buat storyboardnya. Ya, dari situ kita akan bisa membuat atau enggak. Nah, unik ya sesuai dengan harus unik lah ya. Maksudnya harus kreatif. Nah, original. Kenapa harus original? Kenapa? Ya? Mudah diingat. Apalagi? Original supaya itu adalah proses kreatif kalian. Ya, jadi dulu itu adalah tulis tangan kalian. Bukan tulis tangan chat GPT. Bukan tulis tangan Gemini. Pak, boleh nggak saya pakai chat GPT untuk nulis copywriting? Jawabannya adalah boleh. Semua boleh. Chat GPT, Gemini boleh. Tapi ingat, AI itu adalah tulisan yang diambil dari data. Datanya di internet. Artinya sudah pernah dibuat oleh orang. Apakah itu original? Tidak. Ya. Caranya adalah silahkan gunakan, tapi itu hanya sebagai referensi. Sebagai acuan. Saya ngerancang mata kuliah ini pun saya baca buku. Nanti saya perlihatkan ada bukunya, ada jurnalnya, bukunya ada di lantai 3. Ya, tapi saya malas ngambil, saya bilang tadi banyak hantunya. Oke, jadi kalian silahkan gunakan ChatGPT, tapi sebagai alat bantu, sebagai referensi. Nanti sisanya kalian bisa rombak lagi, edit lagi. Ya, atau bahasa kerennya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Wajib modifikasi. Jangan hanya AT ya, amati, tiru. Plak ketiplak ya. Oke, itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi bisa menulis, standarnya pasti profesional ya. Karena kita nanti dunianya bidangnya kerja, DKV soalnya kalian menyandang SDS. Itu yang pertama. Itu CPMK pertama. Kalau misalnya ini saya merasa kalian full ChatGPT nanti ya nilainya akan ya rendah. Silakan digunakan hanya sebagai alat bantu. Oke, yang kedua CPMK-nya itu adalah mampu menjelaskan teori. Nah, menjelaskan teori ini nanti karena kita tiga SKS, duanya teori dan satunya praktek, sehingga kan pasti ada teori dulu ya teman-teman ya. Banyak teori, banyak PPT. Nah, nanti di akhir sesi saya akan tanya. Bahkan nanti ada kuis. Saya langsung kasih tahu kalian aja. Sebelum UAS nanti ada kuis, ya. Tahu kuis ya? Soalnya paling ya 50 lah. Nggak tahu, terserah saya. 50 atau 30 atau 200 terserah saya ya. Ya nggak apa-apa kan. Kan sudah PPT nanti saya kasih kok teman-teman, tinggal download, pelajari ya. Kuisnya sebelum UAS. Ya udah mikir aja, oh sebelum UAS nih kuis. Ya udah, kuisnya 50 gitu. Ternyata yang keluar cuma 5 ya. Apa yang penting belajar kan. Nah, jadi intinya ada kuis sama nanti saya tanya-tanya setelah mata kuliah ini selesai. Nah, di sini apakah saya lihat mahasiswa mengerti atau tidak? Atau saya hanya ngomong sendiri? Nanti saya akan coba cek. Ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Itu yang pertama, yang kedua, nah yang ketiga nanti baru ke praktek. Ya. Prakteknya nanti yang pertama ini dia hanya menulis, kita nanti membuat pertama yang dasar-dasar dulu ya, kayak kita buat tagline, slogan dan lain-lain.
nanti di CPMK 3, teman-teman, saya akan minta untuk merancang copywriting ya, sesuaikan dengan untuk iklan ya. Jadi nanti daya tarik pesan komunikasi kalian itu seperti apa? Apakah menarik yang akan kalian buat nanti ya untuk iklan yang akan kita buat. Jadi nanti akan prakteknya pastinya iklan ya. Karena saya bilang DKV itu tujuannya untuk memecahkan sebuah masalah, nanti masalahnya iklan. Ya, platformnya apa Pak? Apapun. Ya, tapi tidak akan sampai direalkan kok. Saya akan minta misalnya contoh, saya minta kalian buat copywriting penulisan untuk sebuah brand, medianya media audiovisual yaitu YouTube misalnya selama 30 detik. Ya kalian rancang copywritingnya. Tapi tidak untuk direalkan videonya. Paham ya? Nanti untuk videonya direalkannya di mata kuliah video iklan. Tapi kayaknya kalian nggak dapat di video iklan di anak eksekutif. Gitu. Tapi seenggaknya kalian ngerti cara ngebuat dasarnya, yaitu copywritingnya. Jelas ya di sini capaian pembelajarannya? Ya, jadi nanti 3 ini adalah penilaian saya. Kalian layak dapat A, B, atau C. Lebih dari itu tidak lulus. Oke, ini deskripsi. Kok gitu tuh berubah ke bawah? Oh, karena ini PPT ya. PPT fontnya gara-gara di sini nggak ada fontnya ya. Descripts I gitu ya. Ya ini deskripsinya tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dibaca lagi. Jadi intinya kalian bisa merancang ya, merancang naskah, sifatnya persuasif pastinya, mengajak, mendorong ya untuk iklan lah, advertising. Nah ini untuk nilai yang akan saya patok untuk kalian. Jadi nanti soft skillnya ada 2, yaitu data literasi dan juga conflict resolution. Jadi yang soft skill data literasi akan saya nilai dari kalian bisa menjawab pertanyaan. Yang saya bilang tadi, dari kuis dan juga dari pertanyaan yang saya ajukan. Ya, itu ada nilainya. Conflict resolution itu dari praktek nanti, dari tugas praktek. Totalnya itu 15%. Lalu kuis 15% lagi dan tugas. Lalu unjuk kerjanya ada juga proyek besarnya. Nah ini nanti individu ya, individu, jadi nggak ada kelompokan di mata kuliah ini. Lalu UTS UAS 20 sama kehadiran 10. Nah ini akan saya jelaskan sedikit plus kita kontrak kuliah ya. Jadi yang merasa ingin diganti ya sekarang hari ini. Kehadiran, kita ngomongin kehadiran. Sudah masuk semua ke grup Instagram lagi saya bilang. WA grup udah masuk semua ya? Ada grup? Ada yang belum? Masuk nanti ya. Oke, nanti teman-teman yang online sudah ada juga ya? Sama ya grupnya ya? Halo? Mata kuliah ini Belum, Pak. belum, Pak, kayaknya, Pak. Oh, nggak ada ya di grupnya? Belum, Pak. Grupnya belum kebuat? Masa? Sudah ya? Sudah. Oke, nanti yang belum masuk ya. Kenapa saya bilang? Jadi nanti kalian kalau tidak hadir, chatnya di grup. Paham? Jadi yang ngechat saya pribadi akan saya blok. Enggak. Yang chat pribadi bukannya masalah apa ya? Takutnya kelewat, ketumpuk sama chat lain. Jadi kalau misalnya saya buka langsung, jadi saya biasanya kan kalau di kelas itu langsung buka, oh ini grupnya copywriting. Jadi saya tahu yang izin siapa aja. Paham ya? Jadi kalau kalian mau izin apapun, yang online maupun yang enggak, semua izinnya di grup. Mau izin sakit, izin nggak masuk, bahkan izin terlambat pun silakan di grup. Kalau chat pribadi biasanya ketumpuk, bahkan nggak kelihatan. Nanti malah saya alpa kan. Ya, jadi nanti kalian masuk grup, saran saya semuanya masuk grup, izin apapun di dalam grup WA kita. Nah, untuk yang offline, boleh nggak terlambat? Boleh, ya, boleh tapi dengan syarat. Syaratnya adalah kasih tahu saya juga di grup.
Pak, sorry Pak, saya terlambat karena ban saya bocor. Kita kan nggak tahu musibah ya. Terlambatnya sampai 30 menit sampai mau sejam mungkin. Nggak apa-apa. Artinya kalian kan ini ada niatnya sudah ya. Ban bocor lah dan lain-lain. Atau Pak saya diare. Loh, nggak apa-apa. Tadi pagi soalnya ada yang izin terlambat karena diare, nggak apa-apa. Ya, dan lain-lain. Kecuali kalian bilang, Pak sorry Pak saya izin terlambat karena saya baru bangun tidur. Nah, masuk aja nggak apa-apa ya. Tapi nggak saya absen. Ya itu ya teman-temannya. Jadi tolong izinnya semua di grup. Entah terlambat, entah sakit, entah mau izin. Karena apa? Karena di kehadiran itu 10%. Ini saya buka ya. Ini kita kan mata kuliahnya pakai kurikulum UBE. Jadi kehadiran itu ada nilainya. Yang hadir nilainya 100. Yang sakit nilainya 75. Yang izin nilainya 50. Yang nggak hadir ya 0. Jadi ada nilai yang berkurang kalau kalian izin ataupun sakit. Karena OBE itu setiap hari akan dinilai. CPMK dinilai, kehadiran dinilai. Karena ada pengalaman saya di semester lalu ya teman-teman ya. Kan 85 itu dapat A ya. 85 dapat A. Nah, si mbaknya ini karena satu kali nggak hadir, dia dapat nilainya 84, berapa persen gitu. 84,85 kalau nggak salah ya. Kurang sedikit, kurang 0,15% aja. Dia dapat 85. Harusnya dapat A, akhirnya jadi A-. Karena apa? Karena tidak hadir sekali tok. Jadi cukup cukup berpengaruh kehadiran itu. Paham ya? Jadi kalau memang nggak bisa hadir ya silahkan izin. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Itu kontrak kuliah kita ya. Jangan ada yang terlambat setengah 7. Mau online mau offline, kalau terlambat izin. Terus gitu aja. Ada pertanyaan? Jelas ya? Untuk izin dan lain-lain? Jelas, Pak. Oke. Ini sang I ya. Lain kali saya ubah aja ini kayaknya harus pakai PDF ya. Saya biasanya kan presentasi pakai tab atau laptop saya ya. Kalau dijadikan sama PPT-nya di tempat lain, fontnya hilang ini, berubah font ini. Karena nggak saya PDF-kan, sorry juga. Oke. Jadi nanti di sini sanksinya itu bukan saya ngasih sanksi, ini sanksinya dari WR1 ya teman-teman, dari bidang akademik WR1 kita. Jadi nanti ada ketentuannya nih ya, yang sering pingin bolos ya 50% itu tapi tidak mungkin ujian, nilai maksimalnya apa? D. Walaupun kalian tugas kumpulin terus, tapi kalau kalian hanya 50% nggak ikutin ujian ya D. Mengikuti perkuliahan lebih dari 50%, mengikuti ujian tetap D ya. Namun bertambah sesuai dengan aturan. Nah, ini intinya ada juga yang dapat E ya. Ada E maksimal D. Ya, just for information teman-teman, yang bisa remedi hanya yang nilainya D. Yang dapat nilai E tidak bisa remedi. Kalau nggak bisa remedi sama dengan silahkan ngulang lagi di pertemuan 1 tahun lagi atau semester ganjil berikutnya. Paham ya? Itu bukan saya yang menentukan, itu semua yang ditentukan oleh sama WR1. Jadi ini tolong dibaca sanksi-sanksi seperti ini ya. Itu aja. Nah, ini bisa diubah ke atas enggak? Oh, sudah gini aja. Jadi ini kok thanks lagi. Ya ini pustakanya teman-teman silakan. Kalau saran saya pingin yang buku ya, pingin yang buku yang nomor 2 itu lumayan bagus kok. Punyanya Asani ya. Itu ada kok kalau nggak salah, misalnya di online tapi. Itu lumayan bagus kok. Saya ada bukunya kalau kalian mau. Ya, itu lumayan bagus kalau kalian mau baca. Oke. Itu untuk pengantar kita, copywriting dan kontrak kuliah. Ada pertanyaan? Ada yang keberatan dengan kontrak kuliahnya? Jamnya nggak ada. Jamnya kita jam 6:30 mulai, ya. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas
Mau istirahat dulu apa langsung lanjut materi? Lanjut ya. Kalau saya pingin sampai malam hari ini ya. Enggak. Saya juga ngantuk ini. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Harusnya ada yang PDF dan juga yang PPT. Cuma yang ini tadi nggak saya PPT kan. Nggak saya PDF kan. Jadi rusak ininya. Fontnya. Oke. Karena kita langsung pertemuan 2 ya. Tapi kalau PDF kayak gini. Kalau PPT fontnya jelek. Terserah kalian. Nah, fontnya kayak gini jadinya. Yang mana? PDF aja lah ya. Oke, udah kelihatan yang online ya. Saya pengen lihat muka kalian banyak deh. Nah, oke, jadi teman-teman ini adalah dasar kita ya copywriting. Kok multi platform ini? Salah, ya. Ini pertemuan 5, salah, sorry. Salah pencet. Nah ini. Nah ini dia. Slide-nya sedikit aja kok, cuma 16. Sedikit aja. Oke, ya jadi ini copywriting dalam desain komunikasi visual. Kenapa? Karena di copywriting itu tidak hanya anak DKV yang punya. Ya, anak jurnalistik itu ada copywriting juga. Jadi nanti kalian harus tahu bedanya apa. Ya, konten kreator pun ada, semuanya ada kok teman-teman ya copywriting. Tapi kita fokuskan ke desain komunikasi visual. Karena kita anak branding, nanti tugasnya desain komunikasi visualnya fokusnya ke advertising atau iklan. Paham ya? Oke, kita belajar singkat dulu. Nah, di sini ada kontennya beberapa, jadi ada definisi, kita belajar definisi dulu. Kita belajar apa perannya copywriting dalam industri kreatif, ya. DKV itu adalah industri kreatif. Kita lihat perannya apa, ya. Kenapa ini sampai dijadikan mata kuliah? Kenapa ini penting? Lalu perbedaannya copywriting, saya bilang tadi, content writing sama jurnalistik. Kita lihat perbedaan-perbedaannya aja. Contoh penerapan copywriting dalam desain grafis, ya karena kita DKV, desain grafis, periklanan sama media digital, sama manfaat copywriting dalam desain komunikasi visual. Wes, hanya 5 konten ini yang kita jelaskan hari ini. Pengantarnya aja lah. Ya. Jadi supaya teman-teman tahu ini mata kuliahnya mau ngapain. Kalau mau lebih singkatnya, copywriting adalah mata kuliah yang mempelajari cara menulis, wes gitu aja. Supaya ingat di otak kalian ya. Oke, ini ganggu ini ya. Oke, nah kita ngomongin definisi dulu pertama teman-teman. Definisi dari copywriting. Copywriting itu adalah sebuah seni, ya. Seni dan teknik menulis. Teks yang apa? Persuasif. Persuasif itu apa? Untuk mengajak, membujuk, menginformasikan, bisa memotivasi audiens, ya, untuk mengambil tindakan tertentu. Jadi intinya kalian bisa menggunakan beberapa teknik, beberapa sumber, ya, cara. Jadi nanti kita pelajari juga bagaimana intinya supaya bisa membujuk, mempersuasif, mengajak, menginformasikan, bahkan bisa memotivasi. Gampang nggak buat seperti itu? Susah. Tapi kita belajar caranya seperti apa. Nanti ya. Nah, dalam konteks apa? Desain komunikasi visual, copywriting itu bertujuan sebagai elemen verbal untuk mendukung dan memperkuat pesan visual. Contohnya kalian nanti akan merancang tagline, slogannya, bahkan sampai ke CTA-nya. Apa tuh CTA? CTA. Ngomong aja. Call to action. Tadi siapa tadi yang ngomong? Yang offline? Saya, Pak. Oh, saya. Siapa? Rivaldan. Tadi sudah ketemu kita? Belum? Tadi yang saya panggil tadi ya? Iya, Pak, tadi. Ini. Perkenalkan diri dulu kamu. Hilang tadi. Habis beli nasi goreng ya? Perkenalan lagi dulu, Siapa? Baik, Pak.
Perkenalkan, nama saya Rivaldan Bagaskara, bisa dipanggil Rivaldan, asal dari Malang, sekarang bekerja dan menetap di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya ya. Tadi mau saya ajak ke Malang juga. PP aja ya, Surabaya Malang ya. Siap, Pak. Oh enggak, jangan iya apa kamu. Iya Pak, saya tunggu kamu. Oke. Oke, bener ya. Kita sampai bisa ngerancang CTA-nya. Ya, di copywriting kita bisa merancang strateginya menggunakan kerangka apa. Misalnya tadi yang paling common, yang paling umum adalah AIDA. AIDA kan A terakhir action, yaitu CTA-nya. Ya. Ada yang tahu AIDA ya? Udah tahu AIDA belum? Belum. Oke, yang belum tahu AIDA nanti kita pelajari di pertemuan minggu depan. Atau 2 minggu lagi, saya lupa. Intinya ada. Jadi simpulannya adalah jangan bolos, gitu aja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini peran copywriting dalam industri kreatif. Kita, ranahnya kita. Fungsi pertama untuk membangun brand awareness. Apa itu brand awareness? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu brand awareness? Membangun brand awareness. Awareness itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Nah, itu aware tadi dah. Siapa tuh yang jawab aware? Aware itu apa ayo? Indonesianya apa aware? Peduli, Pak. Apa? Peduli. Sorry, apa? Kediri. Peduli. Peduli. Oke, peduli. Apalagi? Udah benar, peduli. Aware apalagi? Mengenali apalagi? Apalagi? Peka. Apalagi? Mengingat. Apalagi? Artinya apa? Tadi semua benar ya. Peduli, mengingat, peka. Jadi kita aware terhadap brandnya. Atau bahasa paling gampang itu peka terhadap sebuah brand. Contohnya apa? Contohnya kalian misalnya lewat daerah sini, oh ini kan tempat toko ini. Nah, itu aware namanya. Atau kalian hanya numpang lewat ngelihat lewat pakai motor misalnya, hanya sekilas lewat apa namanya dan lain-lain. Oh, ini toko ini, atau lihat warnanya. Nah, itu aware terhadap brandnya. Atau kalian gini, saya haus carinya apa? Minuman apa? Nah, itu aware terhadap situasinya. Apa yang mau dicari? Jadi intinya kalian ingat. Atau kalian, nah contohnya di copywriting, lihat di bawahnya, menulis tagline dan slogan yang mudah diingat. Contohnya gini, tebak ya. Just do it. Saya ngomong tagline just do it. Apa brandnya? Nike. Wes selesai. Itu brand awareness. Paham? Itu peka terhadap brandnya. Itu contoh pertama. Jadi tagline apakah bisa mengidentitaskan apakah tagline bisa mengidentitaskan sebuah brand? Jawabannya bisa. Itulah tugas kalian. Merancang tagline dan slogan yang bisa diingat, yang membangun brand awareness. Paham ya? Contoh tadi Nike, ya, just do it. Atau Indonesia wes, semakin di depan apa? Salah. Yang semakin di depan? Yamaha. Nah, itu brand awareness teman-teman. Atau itu tadi tagline ya. Sekarang kita slogan. Slogan sama tagline itu beda loh ya. Nanti kita pelajari apa bedanya. Bedanya kalau kalian saran saya ingin tahu lebih dalam itu baca di bukunya yang tadi yang saya bilang. Ansori tadi. Anasari tadi. Ya. Di slogan kalian bisa lebih panjang. Bahkan kalian bisa membuat sebuah jingle. Itu slogan. Contohnya nenek seleraku. Nah itu. Apa itu brandnya? Indomie. Nyanyi nggak kalian waktu baca?
Ayo, kalian baca Indomie Seleraku, terus kalian baca, nyanyi apa enggak kalian? Ikut nyanyi apa enggak? Ikut kan? Nah, itu brand awareness. Sampai bisa ikut nyanyi, memotivasi kalian untuk nyanyi. Itu copywriting, teman-teman. Ya, itu yang pertama untuk industri kreatif. Kenapa? Karena tagline dan slogan membangun brand awareness sehingga dia akan menambahkan, ya karena kan industri kreatif kan, itu kreatifnya. Dan itu bisa menambahkan engagement kemana? Ini. Nomor 2. Meningkatkan engagement dan dengan audiens. Itu yang poin keduanya. Paham ya? Kenapa bisa meningkatkan engagement? Karena sudah ada brand awareness-nya. Ya, bahasa yang relatable, bangun keterikatan emosional. Jadi nanti kita bahasanya bisa kita tentukan ya. Misalnya brandnya untuk anak-anak, masa pakai bahasa yang horor atau bahasa yang sedih-sedih kan nggak mungkin. Tapi kalau misalnya targetnya untuk couple-couplean segala macam ya bisa pakai emosional dan lain-lain. Jadi sesuaikan dengan target audiensnya. Ya, bisa meningkatkan engagement. Jelas ya? Lanjut. Ada yang ketiga dan keempat. Yang ketiga tadi saya bilang mendorong konversi dan penjualan, persuasif. Di situ ada CTA-nya atau call to action-nya yang efektif dalam landing page dan iklan. Nah, nanti kita akan membuat berbagai macam media ya. Intinya nggak mungkin kalian tiba-tiba langsung buat, yo beli sekarang juga dan lain-lain. Ya nggak mungkin. Itu maksa namanya ya. Makanya di CTA biasanya di terakhir. Makanya biasanya yang common itu, ini PR ke kalian ya. Saya akan jelaskan ini kerangkanya, tapi silakan bisa cari sendiri. Nama kerangkanya AIDA. AIDA. Itu bisa tuh. Itu adalah kerangka penulisan dasar umum yang sering digunakan. Jadi A itu attention, I itu interest, D itu desire, A itu baru actionnya, yaitu call to actionnya. Ya nanti akan saya pelajari, akan kita pelajari juga. Tapi kalau kalian ingin baca-baca, silakan baca-baca sendiri lu nggak apa-apa. Ya, karena di pertemuan pertama itu saran saya banyak baca dulu. Jadi kalian waktu di kelas sudah saya ajari, tapi juga bisa bisa langsung bertanya gitu ya. Aktif, saya senang sama mahasiswa yang aktif ya. Aktif itu aktif bertanya ya, bukan tiba-tiba kalian black flip atau tiba-tiba naik tembok. Itu bukan aktif yang saya minta ya. Atau tiba-tiba apa gitu ya. Oh, itu tantrum ya. Aktifnya itu aktif bertanya ya, bukan tiba-tiba salto 3 kali ya depan kamera. Ya jangan ya. Hati-hati. Kecuali pakai helm boleh. Oke, itu yang ketiga. Jadi mendorong konversi penjualan, ada CTA-nya, copywriting-nya. Lalu sama yang terakhir ada memperkuat komunikasi visualnya. Ini akan kalian rasakan di mata kuliah media dan kreatif. Catat itu. Supaya kalian akan traveling nanti, bukan traveling ya. Waktu itu kalau kembali masa lalu. Ya time travel lah. Nanti kalian akan baru mengerti poin nomor 4 ini setelah kalian dapat mata kuliah media dan kreatif. Kalau di mata kuliah media dan kreatif, ini poin nomor 4 adalah poin yang saya ajarkan hari ini. Jadi apa? Teman-teman, semua mata kuliah yang diajarkan itu semuanya step by step. Jadi tolong selesai mata kuliah ini selesai, dapat A misalnya, jangan dilupakan. Karena nanti di mata kuliah berikutnya pasti ada lagi. Media dan kreatif itu kalau nggak salah di semester 4, artinya semester depan. Semester depan kalian akan dapat mata kuliah media dan kreatif, dan poin nomor 4 ini akan kalian rasakan. Kenapa? Karena di media dan kreatif, kalian akan membuat sebuah media, nanti contoh pertama ada poster. Posternya menggunakan teknik misalnya analogi. Ya, tapi harus ada tagline yang memperkuat komunikasi analoginya. Nah, itu nanti poin nomor 4 itu. Pemilihan kata itu harus benar. Ya. Kalau kalian mau lihat contohnya, Pak saya ingin lihat contohnya. Saya mau spill sedikit nanti boleh, kalau mau ya, kalau enggak usah, itu karena mata kuliah yang lain. Kalau mau tahu contohnya, mau tahu apa enggak?
Mau Pak. Oke, karena mau ya. Yang mau ketik 1. Ayo. Ya, saya akan buka di mata kuliah media dan kreatif. Saya ngajar komik juga. Ndi ki. Media dan kreatif ndi? Metkre. Enggak ada ya? Oke, enggak jadi ya. Saya taruh di mana itu? Ini loh. Matanya di mana ya? Mata saya maksudnya. Ini aja lah, kita lihat tugasnya ya. Atau yang punya saya aja deh. Kok gue sih? Saya lupa PPT-nya yang mana tapi masalahnya ya. Yang ini. Wah, ini wes. Ini analogi. Ini mata kuliah media dan kreatif nanti. Kalian akan buat poster seperti ini misalnya. Posternya gambarnya cuma ini. Nggak usah tulisan banyak-banyak. Ini analogi metamorph, ya metamorph. Jadi hanya ada gelas susu sama ada jadi colokan di sini. Terus baca tagline-nya. Paham nggak artinya posternya apa? Sama logonya Ultra Milk. Paham nggak apa maksudnya? Ada yang bisa jelaskan nggak? Oh, susah. Ada yang bisa jelaskan nggak ini apa? Ya kan susu Ultra Milk. Tapi apa maksudnya dengan tagline-nya Daily Recharge? Ingat, tagline bisa menjelaskan desain komunikasi visualnya, membantu visualnya. Nah, pintar. Yang online nggak dengar ya, tepuk tangan. Yang online nggak dengar. Ini ada yang offline, ada yang jawab tadi, tapi nggak dengar mungkin ya. Intinya dianalogikan, kalian kalau minum susu ini, kalian akan di-charge kembali atau kalau di-charge itu baterainya dikuatkan lagi. Jadi ini setiap hari kalian akan di-charge menggunakan Ultra Milk-nya. Wes, itu analoginya. Makanya analogikan dengan colokan. Ya, kalau terlalu susah ini wes yang gampang wes. Nih. Pepsodent. Ini visualnya gini kan? Tagline-nya baca. Gak kebaca. As strong, ini bahasa Inggris terus ya, nggak tahu saya waktu itu sok bahasa Inggris soalnya. As strong as the corkscrew itu untuk pembuka botol. Artinya apa? Kalau pakai Pepsodent, gigi kalian kuat. Paham ya? Jadi intinya tagline-nya sama gambarnya itu satu kesatuan. Ada lagi nggak contohnya? Atau ini wes, nih. Banyak nih contohnya. Baca dewe yang dia. Terakhir wes, terakhir. Padahal ini bukan ini ya, bukan mata kuliah ini ya. Terakhir ini ada Dairy Milk sama ada Sprite. Dairy Milk itu coklat. Tagline-nya apa? Nikmati, waduh, nggak kelihatan ya. Nikmati kelembutan di setiap gigitan. Lihat gambarnya. Lembutnya dianalogikan dengan bantal, terus sampai meleleh-leleh, digigit. Nah, gitu. Jadi visual ini dibantu oleh tagline. Tagline ini adalah copywriting. Itu poin keempat tadi. Atau yang Sprite ini. Lihat, Sprite ini. Tagline-nya segarnya nyata. Ya, tagline-nya segarnya nyata. Lihat. Ini padang pasir kan? Tapi di antara Sprite-nya apa? Nah, Sprite-nya tiba-tiba ada oasisnya, ada rumputnya, dan itu kan melambangkan apa kalau ada rumput dan lain-lain? Air kan? Segar kan? Ya, di antara Sprite ini buat segar artinya. Bahkan sampai padang pasir pun sampai tumbuh. Tagline-nya membantu segarnya. Nah, itu paham ya teman-teman ya? Ini mata kuliah media dan kreatif. Makanya saya bilang tadi, ini adalah investasi kalian. Jadi kalian tidak akan susah untuk merancang tagline
Kalau kalian sudah media dan kreatif lagi salah. Atau kalian sudah belajar copywriting. Di copywriting, oke. Jadi setiap mata kuliah itu saling kaitan, apa bahasanya? Saling berkesinambungan. Nah itu, terima kasih ya. Oke, jadi itu ya, memperkuat komunikasi visualnya. Itu poinnya yang salah satunya copywriting. Salah satunya dari tagline tadi. Jelas ya? Nah, itu gunanya untuk industri kreatif. Jadi yang pertama sudah tahu, yang kedua sudah tahu, ketiga juga sudah, keempat juga sudah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Lanjut ya? Oke. Oh ya, by the way, karena mungkin kita baru pertama kali saya ajar, kadang saya sering kecepatan. Kalau saya sering kecepatan ngomongnya, silakan diinstruksi ketua gitu, boleh ya. Instruksi Pak Sean kecepatan gitu. Nggak apa, saya nggak akan sakit hati, bahkan saya terima kasih. Karena saya tujuannya adalah kalian paham. Ya. Kecuali Pak, Bapak berisik diam dulu ya. Kalian tak pukul satu-satu ya. Emang tugas saya untuk berisik ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita pelajari ternyata ada beberapa perbedaan aspek ya. Dari copywriting, content writing sama jurnalistik. Kita akan fokusnya nanti ke copywritingnya ya. Jadi silakan dibaca aja, saya malas jelaskannya panjang. Intinya nanti di sini tujuannya yang pertama, kalau copywriting tadi yang pertama ya, persuasif, mengajak audiens dan lain-lain ya. Jadi contohnya nanti kalian bisa untuk advertising. Nah, kalau kontennya nanti untuk menghibur. Tapi sebenarnya kontennya copywriting di konten nanti, content writing ini nanti akan ada tugasnya juga kok. Dasarnya nanti kalian belajar di copywriting dulu baru ke konten. Nanti ada kok. Tapi hanya membuat tulisannya aja. Kontennya nggak usah dibuat. Kontennya dibuat di mata kuliah berikutnya. Di media iklan, video iklan namanya. Tapi setahu saya kalian nggak dapat ya. Jadi kasihan deh lu ya. Oke. Jadi belajar copywritingnya aja, tapi prakteknya nanti nggak dapat. Ya gitu aja kesimpulannya. Nah, terus ada jurnalistik, memberikan berita dan fakta. Nah, kalau kalian copywriting, apakah bisa fakta itu dihiperbolakan? Pertanyaan saya. Ada yang mau jawab? Di copywriting apakah boleh fakta itu dihiperbolakan? Boleh. Yang online? Boleh, Pak. Boleh. Kalau jurnalistik boleh atau tidak? Kaget. Boleh, gak boleh. Jurnalistik itu harus sefakta apa adanya. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Tapi kalau kita untuk iklan, untuk persuasi apalagi, untuk mengajak, untuk advertising, boleh. Sangat-sangat boleh. Paham ya? Bahkan ada yang buat iklan, leleh kejunya meluber gitu. Visualnya boleh nggak dibuat meluber? Boleh. Tapi aslinya enggak, ya nggak apa-apa. Marketing bener. Karena memang tujuan kita seperti itu. Karena tujuannya untuk mengajak, advertising. Bahkan kalau kalian tahu pizza segala macam yang di iklannya lengket-lengket itu lem loh. Pizzanya dipaku, lalu dilem, diangkat, jadi ditarik dia. Itu lem. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Makanya saya kemarin tuh agak sedikit aneh sama mahasiswa. Saya tugas akhir ya. Pak, maaf Pak, saya fotografi, ngefoto produk makanan. Saya makanannya karena sudah dingin, udah nggak bagus. Saya makan, saya beli lagi, saya makan, saya foto, saya beli lagi gitu. Habis duit saya. Terus tahu tak jawab apa? Mas, kamu itu tol gitu loh. Jalan tol maksudnya. Ngapain? Silakan kamu semprot aja pakai clear. Ya. Semprot aja biar mengkilap terus. Karena tujuannya untuk difoto, bukan untuk dimakan.
Udah jelek Pak, udah warnanya udah jelek. Ya awetkan. Di-clear aja, tau ya, semprot clear itu ya, biar mengkilat. Tahu ya, untuk helm biasanya untuk deko gitu. Pakai aja. Karena tujuannya untuk difoto. Untuk iklan. Nah, selesai difoto, jangan dimakan. Mati. Ya gitu ya. Jadi intinya silakan teman-teman ya. Sama gaya bahasanya persuasif ya. Nanti juga untuk konten silakan bisa storytelling dan lain-lain. Nah, kalau jurnalistik kita nggak pakai. Medianya bisa pakai iklan, media sosial, branding ya, website, landing page dan lain-lain. Kalau kita nanti majalah ini enggak. Sama strukturnya tadi ini ada body headline kita akan pelajari juga, CTA akan kita pelajari juga ya. Oke. Nah, berikutnya contoh penerapan copywriting dalam desain grafis, periklanan dan media digital. Satu-satu. Nanti kita akan buat headline dan lain-lain, brosur promosi. Jadi ada headline, nanti ada isi dan lain-lain, kita pelajari juga semuanya di mata kuliah ini. Ya, struktur headline seperti apa, bagaimana headline yang bisa menginterest. Kan ingat tadi saya bilang AIDA. Ya, bagaimana headline itu tulisannya bisa membuat ada attention-nya, ya attention itu dari desainnya, nanti interest-nya dari headline-nya, dari isinya, desire-nya, nanti baru CTA-nya. Nah itu nanti kita pelajari semua teman-teman ya. Dalam desain kemasan juga bisa. Kemasan itu bisa juga ditulis-tulis dan lain-lain bisa. Tapi ingat ya, kita tulisan ya, bukan font. Jangan disamakan. Karena ada beberapa mahasiswa malah mikirinnya fontnya. Bukan. Loh, kok dekat? Loh. Cara gimana? Oh, gini. Oh, teknologi ya. Jadi main-main saya gini kan? Lo nggak mau lagi? Nah, tagline-nya adalah saya agak kampungan kalau kayak gini. Nah, yes, keren ya. Teknologi ya. Oke, sampai mana tadi kan? Saya kok ke distract lupa. Oh ya, font. Jadi beberapa mahasiswa tuh yang salah. Pak, saya akan membangun interestnya dengan fontnya. Salah. Boleh nggak fontnya? Boleh. Tapi karena kita mata kuliahnya copywriting, interestnya dari isi headline-nya, dari penulisannya. Paham bedanya ya? Untuk font itu memang menjadikan emphasis. Fontnya besar kecil, tebal, atau fontnya seperti apa, warnanya, itu memberikan perbedaan, memberikan interest juga, benar. Tapi itu di mata kuliah tipografi. Tapi kalau kita mata kuliah copywriting, bukan fontnya yang kita pelajari, tapi isi tulisannya. Apa yang mau kalian tulis di headline-nya. Paham bedanya ya? Jangan salah ya. Jadi nanti banyak beberapa teman-teman itu yang salah di situ akhirnya. Oke. Lalu caption. Nah, caption juga adalah copywriting. Caption dimanapun. Captionnya misalnya kalian nanti di upload di mana, itu ada captionnya ya copywriting juga. Ya. Oke. Ini di periklanan ya. Ini contohnya yang saya bilang tadi. Ini kombinasi teks dan visual. Ini nanti ada di billboard, McD, ada I'm loving it. Nah itu membangun brand awareness-nya tadi ya. Itu tagline-nya. Ada CTA-nya untuk mengajak. Ada juga video iklan nanti. Ada buat script juga. Kita akan membuat script nanti teman-teman. Ya, story sedikit aja kok. Paling saya minta untuk TikTok lah, 15 detik atau YouTube 15 detik. Tapi hanya menulis toh. Hanya menulis script toh. Nggak usah direalkan. Karena ini mata kuliah menulis. Direalkannya kapan? Di mata kuliah berikutnya. Contohnya tadi media dan kreatif. Tadi yang ini loh, I'm loving it ini loh. Ini nanti akan yang nomor 1 ini akan kalian dapatkan di mata kuliah media dan
kreatif. Tapi kalian hanya cukup sampai pembuatan tagline-nya aja hari ini. Ya? Paham ya? Desainnya gimana? Desainnya nanti. Terus kalau mau lebih dalam lagi nanti di semester 5, kalian akan dapat mata kuliah yang namanya rebranding. Rebranding kalian akan merancang ulang nama sampai tagline ulang. Nah, itu kalian akan dapatkan lagi di copywriting-nya lagi. Ngerancang brand identity dan visual identity kalau rebranding itu. Ya. Jadi, makanya copywriting itu kalian harus perdalam. Maksudnya harus tahu, harus kuat. Karena ini akan dipakai untuk mata kuliah berikutnya. Ini contohnya ya CTA wajar sama iklan. Tapi karena kita fokusnya branding ya, kalian nggak dapat video iklan dan lain-lain. Jadi mungkin ini hanya sampai di script aja. Tapi silakan kalau mau di luar-luar kalian mau buat video untuk TikTok kalian misalnya ya atau YouTube kalian silakan ya. Itu aja. Atau siapa tahu ada yang freelance juga, freelance iklan. Membuat iklan itu mahal loh ya bayarannya. Bahkan ada iklan-iklan rokok itu sampai miliaran. Yang mahalnya itu adalah risetnya. Sama proses kreatifnya, skripnya. Karena apa? Karena rokok itu tidak boleh diperlihatkan di video. Tidak boleh diperlihatkan. Jadi bagaimana kalian ngerancangnya seperti apa supaya menggambarkan. Nah, itu ada ide kreatifnya. Ada copywritingnya. Oke, kita lanjut ya. Media digital nanti beberapa ada media untuk captionnya Instagram seperti apa nanti, Twitter gimana, TikTok nanti gimana, nanti untuk page gimana, UI gini. Ya, jadi setiap landing page itu biasanya kan besar atau website. Nah, itu pakai kerangka yang mana? Nah, itu kita pelajari juga nanti ya. Oke, manfaat dari copywriting dalam desain komunikasi visual. Ya, manfaatnya untuk meningkatkan daya tarik visual, pesan visualnya. Ya, contohnya yang tadi. Yang media dan kreatif. Wes intinya itu aja, wes, biar gampang. Memberikan brand awareness, ya. Contohnya ini tadi. Kalau kita ngomongin think different, tagline-nya think different, pasti apa? Apple. I'm loving it, pasti apa? McD, bahkan bisa nyanyi lagi ya. Just do it, Nike. Nah, itu membangun brand awareness dan positioning-nya. Nah, oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya copywriting itu bukan hanya menulis kata-kata, tapi apa? Membentuk pengalaman komunikasi yang apa? Efektif, menarik dan persuasif. Jadi, saya bilang tadi, di sini ada proses kreatifnya. Proses kreatif menulis. Ya, harus tahu brand ini apa, targetnya siapa, sehingga kalian tahu gimana cara penulisan yang baik dan benarnya. Ya, gimana ngerancang tagline-nya, slogannya, bahkan sampai pembuatan iklannya nanti seperti apa, sampai ngebuat video iklannya seperti apa. Nah, atau captionnya seperti apa, itu semua ada step by stepnya, ya, copywritingnya. Ya, memperkuat brand dengan mendorong ya interaksi serta konversi, ya, menambah engagement seperti itu. Ada pertanyaan? Itu pengantar kita. Intinya copywriting itu seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Intinya apa mata kuliah ini? Menulis. Gampang ya? Mata kuliah hari ini ngapain, Pak? Ditanya misalnya, Dek, tadi ngapain, belajarnya apa, Dek? Gitu ya. Atau Mas, tadi kuliahnya apa ya? Kuliahnya nulis gitu aja. Jawabnya ya. Belajar nulis gitu aja. Ada pertanyaan untuk teman-temannya offline dan online? Kita singkat aja hari ini sampai jam 8, ternyata nggak jadi jam 12 ya. Oke, Bapak mau tanya siapa? Oh, PDF-nya di share di grup, saya akan share. Tenang aja, saya akan kasih kontrak kuliah dan juga PPT yang pertama ini akan saya share. Per PPT, per PDF 2.500 ya. Nanti akan saya kirim rekening BCA saya. Enggak, bercanda ya. Aduh, ini direkam lagi ya. Enggak, itu bercanda. Nanti saya kirim kok di grup ya. Ya, sama-sama. Nanti saya kirim ke grup, silakan di-download. Di-download loh ya. Jangan saya kirim tuh tapi nggak di-download ya. Di-download tapi nggak dibaca juga sama juga ya.
Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya kan tagline ini ada umum setiap misalnya brand atau junk food selalu tagline-nya renyah di luar lembut di dalam. Gitu, Pak. Nah, misalnya itu harus milik satu brand sendiri atau bebas siapa saja boleh menggunakan tagline seperti itu? Bebas sebenarnya tagline itu. Cuma masalahnya kalau dia seperti itu semua, apa yang membedanya? Apa pembedanya? Itu adalah tagline yang common nggak? Iya kan? Renyah di luar, lembut di dalam. Itu tagline-nya common atau enggak saya tanya? Common itu Indonesianya apa ya? Warnanya kan saya. Umum ya. Gimana Maharani? Umum ya? Biasa banget itu. Pertanyaannya apakah milik satu atau semuanya bisa pakai? Tapi apakah menarik? Apakah membangun ini saya tadi kembali ke atas? Apakah itu bisa membangun brand awareness nggak Mbak? Pertanyaan saya. Untuk satu brand, nggak kan? Belum kan? Nah, apakah itu kreatif jadinya? Nggak kan? Itu copywriting, tapi itu biasa. Kita kembali lagi tadi saya bilang kontrak kuliah kita untuk kita pelajari teman-teman. Bagaimana saya mengharapkan kalian adalah copywriter yang profesional, unik dan juga kalau dia hanya renyah di ini biasa banget, ngapain kuliah copywriting? Tapi itu untuk semuanya bisa Mbak, paham ya? Itu copywriting. Tapi untuk teman-teman yang sekarang di sini jangan lakukan itu. Ya, kita pelajari yang benar-benar kita akan merancang brand ini apa sih, targetnya siapa sih? Ya, brandnya apa sih? Kita bisa ngelihat STP-nya, kita bisa ngelihat SWOT-nya. Targetnya siapa sih? Tagline yang bagus gimana sih? Nah itu. Gitu Mbak ya. Jadi apakah itu umum? Umum. Itu copywriting? Copywriting. Tapi apakah itu membangun brand awareness? Perlu dipertanyakan. Paham Mbak ya? Nah gitu. Jadi nanti itu adalah tantangan untuk teman-teman yang lain sama yang ya di online dan yang di sini. Itu tantangan kalian bagaimana kalian membuat penulisan yang unik dan original. Makanya saya tulis di CPMK pertama. Gitu. Kita mumpung kuliah kita jangan yang biasa-biasa ya. Kita yang harus yang luar biasa. Contohnya tagline yang bagus itu ini loh. Kuliah asik kekinian. Nah. Wah. Apa brandnya teman-teman? Apa? Institut Asia. Nah, keren dah. Itu tagline-nya dipikirkan kok nggak salah di Gunung Kawi 5 hari nginap ya. Bertapa di Gunung Kawi baru dapat tagline itu ya. Nah, gitu maksud saya ya. Jadi silahkan tagline-nya boleh cari referensi tapi carilah yang original buatan kalian dan sesuaikan dengan brandnya siapa. Ya, gitu aja. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Namanya tadi? Dian, Pak. Dian. Oke. Poin 1. Ya, kan saya suka yang aktif saya bilang ya. Aktif itu aktif bertanya, bukan yang tadi saya bilang. Bukan tiba-tiba salto 3 kali ya. Oke. Dian asal Manado. Oh Nia salah. Sorry Mbak. Gak mau pindah ke Manado aja? Enggak ya? Nyurupin. Ini cara keluarin dari PPT-nya gimana ya? Kembali ke drive. Oh iya, F11 tadi saya, astaga. Oke, ada lagi? Yang online mungkin mau bertanya? Oh ya. Nah, untuk mendapatkan kreativitas tagline itu apakah ada step-nya, Pak? Caranya adalah berdoa. Enggak, caranya adalah menganalisa. Nah, pertanyaan bagus ya. Caranya supaya kamu tahu, ini ada jenis gaya kalimat nih di PPT berikutnya ya. Ada beberapa jenis gaya kalimat di dalam sebuah iklan copywriting. Ada direct, emosional. Gimana cara menentukannya Pak? Oh bingung, nih ada caranya. Caranya kalau mau tahu, datanglah di pertemuan berikutnya. Atau ini ada caranya kerangka atau struktur. Jadi cara menentukan itu buat kerangka. Ini saya kasih contoh aja ya.
karena sudah ada yang nanya. Bagus. Ini yang tadi saya bilang. Ada 5 kerangka copywriting. Tadi yang AIDA yang umum ya. AIDA umum. Ya, attention, interest, desire sama action itu CTA-nya. Nah, ada PAS, problem, target, ada VB dan lain-lain ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat tagline yang panjang, lalu atau enggak yang panjang slogannya, pakailah yang pastor. Ya, nanti gimana pastor itu? Nah, gini, ini ada strateginya juga, targetnya gimana ya nanti. Ya, jadi intinya pendekatannya storytelling kalau pastor itu. Storytelling itu panjang artinya. Kalian bisa mencerita, tapi tagline nggak boleh panjang ya. Jadi untuk slogannya. Nah, pakai ini. Gitu. Kalau mau yang singkat, pakai apa yang menarik? Pakai forsi. Itu copywritingnya yang ringkas, kuat dan terpercaya. Isinya gimana bahasanya? Caranya ada strateginya. Kenali ini dulu. Nanti aja ya. Ketemu di pertemuan berikutnya. Jadi intinya jangan bolos, jangan izin. Itu untuk pertanyaan jawabannya ya. Jawabannya akan terjawab di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi kalau kamu penasaran dan nggak bisa tidur malam ini, tunggu aja 1 minggu lagi ya. Jawabannya akan saya spill 1 minggu lagi. Bukannya saya nggak mau. Kalau saya kasih semua PPT-nya, minggu depan kita belajar apa? Gitu ya. Gitu Mas ya. Jadi ada strateginya. Kita pelajari semua. PPT-nya semua udah saya buat kok. Tenang aja, nggak usah panik kalian. Oke, gitu ya. Jadi pertanyaan Masnya tidak akan saya jawab. Cuma saya spill sedikit-sedikit aja. Saya akan jawab minggu depan. Jadi Masnya jangan bolos. Kalau bolos kamu tidak akan tidur 1 semester ya. PPT-nya tidak akan saya kasih juga, biar kamu penasaran. Tadi mana? Ini pertemuan 2 ya. Oke, ada lagi? Atau dari sini cukup ya tentang mata kuliah ini, intinya paham ya? Apa yang mau kita rancang? Menulis aja kok. Tulisnya apa? Ada tagline nanti, ada untuk iklannya nanti, prakteknya, sampai ke skrip video. Itu aja kok. Tapi dalam bentuk tulisan yang kreatif pastinya. Karena kita ada kafe. Oke. Udah jam 8? Udah lapar? Makanya lain kali sebelum kuliah makan dulu ya. Yeah. Kecuali yang online kan bisa sambil ya paling ketahuan saya namanya tak coret langsung lah ya. Kok saya ngomong kalian makan, enak kali. Minimal kirim lah ya dulu. Kopi haus nih, kopi. Oke, gitu ya teman-teman. Gak ada pertanyaan, kalau gak ada pertanyaan saya tutup ya. PPT-nya saya tutup. Mata kuliahnya belum. Ya, sampai jam 12 malam tau saya bilang. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk teman-teman yang online dan offline? Jelas? Jelas ya? Kalau yang online kasih jempol aja deh. Kalau jelas. Oh, jempol. 1 tok jempolnya, gak jelas semua artinya. Jelas ya? Oh, jempolnya itu ya. Oke. Kalau tidak ada, waktu bertaburan jempolnya. Oke, saya stop share. Nah, oke, sekarang kita ke mata kuliah ini. Tadi saya sudah ketemu dengan ketua kelasnya. Ketua kelasnya tadi siapa? Jul ya. Jadi nanti saya minta Jul, panggilannya Jul. Juli. Oke, Mas Jul nanti saya minta untuk hari ini buatkan 1 drive. Ada nggak drive-nya kosong? Kalau nggak ada kamu buat ini aja, buat akun baru ya. Akun bodong silakan. Intinya akun ini saya minta kamu buat 1 drive. Itu isinya, buat aja linknya. Nanti linknya kamu taruh di grup kelas ya. Jadi nanti teman-teman gunanya drive, semua tugas pengumpulannya di dalam drive itu. Ya. Jadi tidak usah ke email.
Karena pengalaman saya email ada yang masuk spam. Saya nggak tahu kenapa. Ya, apakah kalian pernah nge-spam apa gitu, saya nggak tahu di email. Tapi email sering masuk spam. Sehingga waktu saya lihat tugasnya nggak ada di email, saya kasih 0. Protes orangnya. Karena saya nggak dapat, saya nggak ngelihat, ternyata di spam. Dan di spam itu cuma 30 atau berapa hari hilang dia kalau nggak dicek. Ya. Jadi supaya mengantisipasi itu saya minta ketua kelasnya aka babu kita di sini. Guys ya. Jadi Mas Jul nanti minta tolong ya Mas ya. Buatkan satu drive, linknya aja Mas. Linknya ditaruh di grup. Nanti teman-teman mau ngirim tugas di situ. Ingat ya, Mas Jul hanya menyediakan link. Teman-teman kalau mau mengumpulkan tugas, tulis namanya masing-masing, buat folder sendiri. Jangan disuruh ke ketua kelasnya. Ah, ketua kelas ini mana nih nama saya gitu ya. Jangan ya. Dia bukan babu kalian ya. Dia sudah menyediakan link, nanti kalian tulis sendiri namanya di nama kalian di foldernya, isi tugas-tugasnya di situ. Jelas ya? Oke, jadi nanti kita disatukan satu folder aja. Jadi untuk yang online sama yang offline. Ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Karena ini sebenarnya teman-teman, saya tuh kebiasaan sekarang ya, nggak tahu dulu nggak. Jadi sudah hampir 4 semester ini kalau kuliah saya minta berdoa dulu. Ya, mulailah segala sesuatu dengan berdoa ya. Tapi karena ini sudah terlanjur, saya lupa tadi. Jadi pulangnya aja kita berdoa ya. Oke, karena yang offline itu tidak kedengaran suaranya. Yang berdoa, mimpin doa, saya minta yang online aja ya. Yang online aja dulu. Siapa yang mau pimpin dalam doa? Nanti minggu depan gantian kok. Gantian terus kok. Siapa? Oke, Mas Rival katanya. Ini teman-teman offline yang ngomong ya, Mas Rival dan ayo. Baik teman-teman, terima kasih sama Pak Sin atas perkuliahan hari ini. Mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Rivaldan ya. Oke gitu teman-teman, jadi kita ketemu lagi minggu depannya. Minggu depan nggak ada tanggal libur ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi di jam dan di hari yang sama. Yaudah, kalau gitu saya tutup ya. Selamat malam. Selamat malam Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.